Assalamualaikum Sobat Football United. Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga. Masih dari Ponorogo, gue ingin ngobrol ringan terkait dengan reaksi dari Erik ten Hag setelah Manchester United menang 2-0 menghadapi Arsenal. Yang ternyata setelah pertandingan selesai itu ada adu penalti ya. Adu penalti banyak yang ditanyakan kan, kenapa ya? Karena memang bagian dari uji coba itu sendiri. Dan Manchester United pun juga menang di adu penalti yang dilakukan setelah pertandingan berakhir. Erik ten Hag, gua ambil dari manunited.com. Erik ten Hag happy, senang ya, dengan penampilan Manchester United menghadapi Arsenal di Stadion MetLife. Manchester United merekor atau membuat rekor sejauh ini 3 kali konsekutif win, 3 kemenangan beruntun di pre-season. Setelah kemenangan menghadapi Leeds United dan juga Lyon di 2 pertandingan pembuka di pre-season musim panas di Oslo dan juga Edinburgh, Manchester United mulai tour di Amerika. Dan 2 gol dari Bruno Fernandes dan juga Jadon Sancho di babak pertama mengamankan kemenangan 2-0. The Reds juga menang di adu penalti, exhibition penalty shootout atau ya penalti persahabatan ya, dengan skor 5-3 yang dimainkan setelah full time. Ini yang dikatakan oleh Erik ten Hag, positif di situasi dengan dan tanpa possession. Saya pikir ini sangat bagus cara kita bermain. Saya sangat senang kita sangat aktif ketika dengan possession dan juga tanpa possession. Ini adalah cara atau jalan di mana kita ingin bermain. Dan ini merupakan satu-satunya periode di dalam 1 tahun ya, di mana Anda bisa berlatih di latihan ya, di sesi latihan, dan juga menerjemahkannya di pertandingan tanpa ada konsekuensi. Ya tentu saja konsekuensinya kalaupun kalah ya, ini kan hanya pertandingan uji coba, tidak ada kehilangan poin, tidak ada kehilangan agregat. Jadi itu yang dimaksud dengan Erik ten Hag ya. Dia bisa mencoba-coba, dia bisa meminta pemainnya untuk mengimplementasikan suatu taktik ataupun strategi tertentu di atas lapangan tanpa ada konsekuensi kehilangan apapun itu. Dan seperti gua katakan, kemenangan oke, tentu saja bikin happy ya. Tapi ini bukan satu-satunya yang dicari. Tapi tentu saja kita ingin menang. Dan saya pikir para pemain menunjukkan kalau kita bisa bermain di pertandingan yang bagus. Ini sangat fantastis. Manchester United ini sangat terkenal selalu membawa pemain muda, dan itu bisa saja dilakukan, tapi kita tetap harus melihat kita punya percaya diri. Kobbie Mainoo juga bermain dengan percaya diri, dan saya pikir saya juga menyukai penampilannya. Tapi di tahun ini dia menunjukkannya di musim gugur, lalu dia cedera, dan kita sangat happy dengan penampilan saat ini di pre-season. Ada banyak pemain muda saat ini dengan kita ya, dan mereka juga bermain sangat bagus. Tapi saya tidak ingin menambah ekspektasi yang terlalu tinggi. Kita harus lihat, Premier League ini sangat sulit. Tapi tentu saja Anda bisa lihat kalau kita punya banyak pemain muda yang bagus, yang bisa bermain di sebuah peran di dalam skuad. Tapi harapan itu tinggi. Kobbie Mainoo bermain cukup bagus, tapi sekali lagi ini masih pre-season. Semoga bisa lebih konsisten. Gue melihat memang ada potensi di sana. Sama seperti gue lihat sebenarnya musim lalu Charlie Savage yang baru saja meninggalkan ke Reading, dan tentu saja Zidane Iqbal. Segala sesuatu yang terjadi di Carrington, di klub, Erik ten Hag dan juga tim kepelatihan serta manajemen yang lebih tahu. Cuman kalau dari yang gue saksikan ya, Kobbie Mainoo ini bisa, ya dia pemain yang bagus,
ada beberapa hal mungkin dia masih salah mengambil keputusan, tapi menurut gua di usia yang sangat muda wajar ya. Karena mengambil keputusan itu juga butuh pengalaman. Tapi dari sisi teknis, bertahan, menyerang, transisi, mengambil bola, membagi bola, visi bermain juga, gue menilai dan ketika dia bermain di posisinya Casemiro, gue melihat ada harapan yang juga sangat besar ya bagi seorang Kobbie Mainoo. Lalu tentang pressing, terus melakukan pressing, saya pikir kita melakukan dengan bagus. Kita ingin seperti itu, kita ingin menjadi mesin pressing. Jadi Anda harus melakukan segalanya secara bersama. Ini sangat penting dan hari ini kita melakukannya di dua sisi. Melihat ke depan tentu saja kita atau ya mereka semua memiliki pertandingan yang bagus. Kita harus terus berjalan dan ini membantu kita untuk memiliki progres dan juga khususnya untuk lawan-lawan tersebut. Mereka juga bagus. Arsenal merupakan lawan yang sangat bagus. Mereka bermain luar biasa musim lalu di Premier League. Jadi ya, ini merupakan pertandingan yang bagus dengan mereka. Dan kalau Anda bisa lebih baik lagi menghadapi tim seperti Arsenal dan beberapa tim elit di Eropa nantinya di Amerika, menurut gua selain mempersiapkan, menguji dan juga mencoba, tapi bagaimana pemain Manchester United juga akan memiliki pengalaman ya menghadapi terutama pemain-pemain muda, menghadapi pemain-pemain dengan nama besar, klub besar juga. Mereka kan juga melakukan hal yang sama, ingin menguji dan juga ingin mencoba, baik itu secara mental, secara teknis, secara strategi, walaupun kadang ini tidak berbanding lurus. Musim lalu jangan lupa Manchester United juga memiliki pre-season menurut gua yang bagus, walaupun di akhir-akhir pre-season ketika sudah kembali ke Eropa melakukan uji coba, Manchester United ada perubahan dari cara bermain dan juga hasil. Dan ketika Manchester United bermain di kompetisi resmi di dua pertandingan awal, tentu saja Manchester United langsung kalah ya menghadapi Brighton dan juga kalah telah menghadapi Brentford. Jadi menurut gua ada korelasi, iya, tapi tidak sesuatu garis lurus gitu loh. Masih banyak kemungkinan yang terjadi, oleh karena itulah ya gue berharap paling tidak perubahan di skuad itu tidak terlalu mencolok, karena musim lalu itu salah satu hal yang besar di mana banyak pemain yang datang terlambat ya, Cristiano Ronaldo, Christian Eriksen, Lisandro Martinez artinya tidak ikut dari awal preseason ini, termasuk juga Casemiro. Dan gue harapkan untuk musim ini, untuk preseason musim ini maksud gue ya, untuk menghadapi musim depan ini yang akan berlangsung sebentar lagi, kurang dari sebulan, Manchester United bisa lebih komplit sehingga ketika masuk ke kompetisi resmi tidak banyak perubahan yang terjadi. Kurang lebih demikian bagaimana menurut Sobat Football United. Komentarnya mengenai tanggapan dari Erik ten Hag seperti biasa bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.